Apaan tuh? Halo guys, welcome back to Bantu. Episode di Jurit Malam. Hari ini kita bakal dengerin lagi kisah dari kiriman dari teman The Demit dari Kak Febri Rahmadi. Febri Rahmadi. Iya. Sebelum mendengerin, kalau kalian punya kisah serupa, punya kisah-kisah horor, pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga itu, kalian bisa kirimkan voice note ke kita, kirim ke via DM Instagram The Demit atau bisa lewat Tomku. Nanti kita bakal fitur di episode Jurit Malam dan kita akan react. Episode kayak gini. Iya, kayak seperti ini ya, kita bakal reaksiin cerita kalian dan kita juga kalau bisa kita bakal gambarin sosok yang diceritakan di sini. Gitu. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa follow juga Instagram The Demit guys. Yes, please do that karena Instagram suka algoritma, YouTube suka algoritma. Kita butuh angka-angka dan komputerisasi dan AI untuk do their thing supaya kita bisa naik view-nya dan bisa membuat konten-konten lebih banyak. Yeay, oke langsung aja kita dengarkan kisah dari Febri Rahmadi. Ini nggak ada judulnya kali ini ya? Ini nggak ada judulnya. Jadi kita nggak tahu nih apa nih. Dia bakal cerita apa nih? Oke, ready? Oke, ready? Halo, Halo. kenalin saya Febri. Halo Febri. Di sini saya akan menceritakan kejadian horor yang pernah saya alami tahun 2019. 2019. Kebetulan saya adalah abdi negara dan saya Abdi negara. Abdi negara tuh PNS. Oh. bertugas di Papua Barat. Papua. Dari Papua. Wah. Kejadian ini tahun 2019. Waktu itu saya berkesempatan melaksanakan pendidikan lanjutan di Bogor, Jawa Barat. Oke. Singkat cerita, akhirnya saya berangkatlah ke Bogor. Oke. Oh, jadi dia dari Papua ke Bogor. Saya langsung masuk ke tempat pendidikan. Di sana saya bertemu dengan teman-teman saya yang akan melaksanakan pendidikan juga bersama saya. Total kita 30 orang siswa. Setelah itu kita diarahkan selama di sana kita akan tinggal di tenda. Akhirnya kita menuju tenda dan barang-barang kita semua dimasukin ke dalam tenda. Selama di sana kegiatan itu 90% adalah kegiatan lapangan. Singkat cerita, pas kejadian waktu itu kita kegiatan lapangan dari pagi sampai sore. Kegiatan akan selesai menjelang maghrib. Pas udah selesai, kita langsung pulang ke tenda untuk bersih-bersih, kemudian persiapan untuk sholat maghrib. Ya udah, akhirnya nyampe tenda, langsung cepet-cepet mau ke kamar mandi. Dan sebenarnya kamar mandi kita itu cuman ada saat harus berbagi untuk 30 orang siswa itu. Karena banyak orang dan harus ngantri, jadi saya buru-buru pengen cepet-cepet ke kamar mandi biar duluan kan masuk kamar mandi. Mandi di sumur aja. Biar mandinya duluan. Akhirnya jalanlah sendiri saya menuju ke kamar mandi. Jarak dari tenda ke kamar mandi itu sekitar 150 meter. Oh. Dan karena tenda tempat kita istirahat itu dekat lapangan tembak, jadi harus lewatin lapangan tembak dulu untuk. Ini kayaknya polisi deh. Apa? Ini kayak pelatihan polisi deh. Pelatihan polisi karena ada lapangan tembak. Iya, karena ada lapangan tembak. Apa mungkin mereka cuman lagi di Enggak. Kan Ini- lapangan tembak bisa digabung sama. Ini antara polisi atau tentara nih. Oh, gitu. Si Kak Febri nih. Oke. Lanjut ya. nyampe ke kamar mandi. Ya udah, pas saya udah jalan sendiri, tapi belum nyampe kamar mandi, baru nyampe lapangan tembak, kira-kira sekitar 50 meter. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada suara cowok ngomong gini, balik. Dan itu terdengar jelas, Balik. sangat jelas, karena emang posisi sunyi, gak ada siapa-siapa.
cuma saya sendiri. Tapi awalnya masih saya cuekin. Ya karena pikiran saya mungkin aja bisa jadi saya salah dengar. Tapi ketika saya melangkah lagi yang kedua kalinya, suara itu makin jelas kayak gini ngomongnya. Woi, balik. Asli benar-benar suara cowok. Siapa? Tanpa pikir panjang, saya langsung lari sekencang-kencangnya untuk balik tenda. Dan gak pernah lagi ke kamar mandi sendiri. Kalau mau pergi ke kamar mandi selalu ngajak teman. Setelah kejadian itu saya gak pernah cerita ke teman-teman karena gak mau mereka pikiran yang aneh-aneh dan ikut-ikutan takut. Baik. Tapi cerita gak nyampe situ aja. Menjelang 2 bulan di akhir pendidikan itu kita melaksanakan lintas Medan ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Oh, jadi dipindah Kalau lagi. nggak salah namanya Gunung Halimun. Oh, salah. Dan di sana kita selama 1 minggu itu dari kaki gunung kita jalan selama 1 minggu. Jadi jalan, kemudian kalau dapat malam kita harus persiapan untuk istirahat di tempat itu. Perjalanan dilanjutkan besok pagi, begitu seterusnya sampai akhirnya nanti kita bakal nyampe puncak gunung. Dan pernah satu malam sekitar jam 1 tiba-tiba saya pengen buang air kecil. Jadi akhirnya saya bangunin teman saya, namanya Cinta. Cinta, bangun dong, temenin aku buang air kecil. Terus akhirnya dia bangun. Kita udah siap-siap mau keluar tenda, tapi tiba-tiba di telingaku ada suara itu lagi. Dan suara itu ngomongnya gini, jangan keluar. Akhirnya tadi yang pengen keluar dari tenda saya batalin. Terus saya ngomong ke Cinta, Cin, gak jadi, udah gak berasa. Terus akhirnya si Cinta langsung ngomong gini, ih kamu ini aneh. Dan saya gak cerita apa-apa sama Cinta. Saya cuman bilang, udah lanjut tidur aja. Terus emang malam itu gak jadi keluar tenda. Dan keluar tendanya pas sudah pagi. Akhirnya 2 bulan berlalu dan pendidikan udah selesai. Saya langsung balik ke Papua Barat. Dan pas udah pulang, saya coba ceritain ke orang tua tentang cerita ini. Tapi katanya itu yang jagain kita. Tapi sejujurnya saya gak terlalu percaya. Cuman saya iyain aja. Sampai sekarang pun saya masih penasaran sebenarnya sosok apa di balik suara itu. Saya juga nggak tahu apakah dia emang penunggu di sana atau dia kodam, dia baik atau jahat. Saya juga nggak tahu. Sekian cerita horor dari saya. Terima kasih untuk Kak Tom dan tim The Demit yang sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Semoga dengan cerita saya ini Kak Tom dan tim The Demit bisa membantu mengatasi rasa penasaran saya. Terima kasih. Terima kasih Febri. Coba Pet. Gue yang gue penasaran adalah kenapa dari tadi setiap dia mau ke toilet disuruh balik. Yang pertama di Bogor dia mau ke toilet kan, dia mau mandi terus kayak balik, terus dia enggak, dia maju, balik woi balik gitu. Dan yang kedua kali juga sama, dia lagi mau buang air kecil, dan disuruh jangan keluar. Kayaknya ini Demit ada fetish atau menahan si Febri biar nggak ke toilet atau buang air gitu. Gue nggak ngerti sih kenapa spesifik kejadiannya itu gitu. Dari cerita ini tuh yang gue dapet tuh itu gitu. Kenapa dihalangin ke toilet? Nah, Oke. kenapa dihalangin ke toilet? Gitu. Kalau menurut lu gimana, kenapa?
Kenapa dihalangin ke toilet? Takut diintipin orang. Jangan-jangan ada orang yang punya rencana mau mengintipi dia. Atau satu lagi, karena dia lagi di gunung, mungkin tempat kencingnya juga terbuka, juga bisa diintip. Mungkin dia adalah pelindung dari Peeping Tom. Apa tuh? Peeping Tom yang suka ngintip-ngintip cewek. Oh, gitu ya. Kamu Peeping Tomku. Hai. Kalau yang apa? Jadi kalau gue, maksudnya gini, kita ngedenger ceritanya tadi itu sebenarnya masih belum lengkap ya. Nah, gue penasarannya adalah kenapa dia nggak boleh kayak ke kamar mandi. Yang gue tangkap itu rasanya kayaknya dia pas saat itu tuh lagi dapet. Ini kan yang beberapa kali dia mau ke tempat yang kayak ke toilet itu, kayaknya dia lagi dapet nih, makanya nggak boleh itu. Karena sebenarnya yang ngomong suruh balik ini dia ngejagain dia. Ini sosoknya tadi gue coba. Emang kalau lagi dapet ke toilet kenapa? Banyak banget yang nyamperin. Jadi kalau misalnya dia tuh misalnya lagi kayak ibarat lagi bisa dibilang kan demit-demit demennya bau itu gitu. Jadi saat dia datang mau ke sana, apalagi kalau misalnya dia lagi banyak misalnya kita nggak tahu dia lagi mengalir gitu ya. Tiba-tiba dia jalan tuh dia ngikutin tuh banyak gitu. Dan kan biasa kalau di tempat-tempat toilet umum yang kayak di hutan kayak gitu, wah itu penunggunya banyak banget sih, karena kan kayak semua yang kotor dibuang di situ kan. I see, oke. Jadi mungkin takutnya ini bisa jadi kalau misalnya dia kesana bisa kesambet atau misalnya bisa jadi sakit lah atau apa. Apa betul kamu lagi sedang mens? Iya, nanti mungkin kita coba bisa diceritakan ke kita. Iya, kita. soalnya ini masih lebih kayak apa ya? Asumsi lah ya. Asumsi gua kayaknya dia lagi dapet, makanya kayak dijagain kayak gitu. Kalau yang untuk yang ngomong suruh balik itu yang kalau gua lihat itu bisa dibilang kodam. Bisa dibilang yang ngejagain si Kak Febri ini. Jadi bukan sosok demit yang ada di sana, tapi sosok yang ngejagainnya. Iya, soalnya dia nggak ada action yang, maksudnya sosok demit ini nggak ada action yang kayak merugikan si Febri gitu. Iya. Dia lebih ngasih komando, saran, lebih ngasih perintah gitu kan. Kayak balik. Woi balik, jangan keluar gitu. Dia ngasih larangan gitu. Asumsinya untuk melindungi yang dia jaga gitu. Sosoknya semoga diizinkan ya. Nah, yang gue lihat seperti ini nih. Oh wow, dia kayak apa nih bro? Bapak-bapak. Nah tapi gue juga bingung, ini soalnya yang gue lihat nih agak blasteran nih. Blasteran ya, Belanda gitu kan? Agak blasteran, terus dia punya rambut, dia punya kumis, warnanya semua abu-abu gitu. Gue nggak tahu apakah si Kak Febri ini ada keluarga, ada keturunan nggak ya? Gue nggak tahu sih. Apakah ada leluhurnya, ada yang bisa jadi, soalnya bisa jadi leluhur dia. Dari Belanda gitu? Ya mungkin ya, bisa jadi. Gue juga nggak tahu sih. Belanda atau Portugis gitu. Dia ini lebih ke militer atau lebih kayak blue blood gitu? Gak gitu kelihatan, cuman karakternya kayak lumayan yang kayak disiplin gitu. Oke. Lumayan, jadi kayak makanya dia ngomong kayak balik gitu. Dan balik. Sosok yang kayak kakak-kakak gini memang biasanya ngomongnya nggak terlalu banyak. Mereka tuh yang ngomongnya neko-neko gitu ya? Neko-neko, ngomong langsung to the point gitu. Iya. Ini sih yang pasti sih umurnya sekitar kayak 55 tahunan gitu sih. 55 mau ke 60 lah. Tapi belum tua-tua. Tapi dia berarti kan tadi pertanyaan si Febri, baik apa jahat? Baik. Dia baik ya. Dia berarti punya sebenarnya pesan-pesan yang dia kasih itu sebenarnya untuk melindungi Febri dari malapetaka yang akan datang. Iya, jadi kalau bisa dibilang ya orang bisa bilang ini kodam, atau mungkin ada orang yang ngerasa kayak gini-gini bisa dibilang higher being-nya gitu. Jadi ya bisa macam-macam sih. Yang pasti sih segala sesuatu yang baik ya pasti datangnya dari Tuhan sih. Jadi ya, tapi bukan berarti yang kayak gini harus disembah ya. Ya, benar. Yang kayak gini maksudnya ya udah ini perpanjangan tangannya Tuhan. Mungkin kalau ada hubungan, ada koneksi, biasa kan anak-anak yang punya kelebihan gitu biasanya ada yang ngedampingin gitu. Nah, biasanya yang pendamping inilah gitu yang dikirim sama Tuhan buat ngebantu kalian gitu. Tapi gitu jangan lupa sumbernya. Iya. Gitu. Alright, that's cool. Oke. That's the story for today, guys. Iya, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di Demit berikutnya. Salam Demit dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye. Demit dan mengintai, Demit dan menghantui, Demit ya mantu, Demit apa?